Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nurul Febriani dengan NIM 2104009500023 dari kelas 1B Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran oleh Ibu Dr. Siti Nurhidayah Ilyas, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pembelajaran yang berorientasi perkembangan. Adapun pengertian perkembangan itu sendiri adalah bertambahnya struktur, fungsi, dan kemampuan manusia yang lebih kompleks atau perubahan yang progresif dan berkesinambungan dalam diri individu mulai lahir hingga mati. Artinya, perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dalam waktu tertentu dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih sulit, misalnya kecerdasan sikap, tingkah laku, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan anak. Karakteristik perkembangan anak itu meliputi perkembangan dimensi, fisik, kognitif, dan sosial, berlangsung secara berkesinambungan sejak masa kelahiran hingga akhir hayat, muncul sebagai akibat dari interaksi, terjadi jika anak-anak merespon dengan belajar atau mencari afeksi dari lingkungan biofisik maupun sosialnya. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki pola yang unik dengan mengikuti tahapan atau garis besar perkembangan manusia, tetapi laju dan kualitas perkembangan itu sendiri berbeda untuk setiap orang. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. Yang kedua, setiap anak memiliki kecepatan atau tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda. Yang ketiga, perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Yang keempat, perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Yang kelima, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju ke yang lebih khusus mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Kemudian yang keenam, secara normal, perkembangan individu mengikuti seluruh fase. Yang ketujuh, sampai batas-batas tertentu, perkembangan sesuatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat. Yang kedelapan, perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar dan berkolerasi dengan aspek lainnya. Yang kesembilan, pada saat tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu, perkembangan pria lebih cepat dibanding perkembangan wanita. Selanjutnya yaitu pembelajaran anak usia dini dimaksudkan untuk menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak. Adapun terdapat 6 lingkup perkembangan anak yang distimulasi melalui kegiatan pembelajaran di antaranya yang pertama yaitu nilai agama dan moral. Kalau nilai agama dan moral itu meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati dan toleran terhadap agama orang lain. Yang kedua, fisik motorik. Kalau lingkup fisik motorik itu sendiri meliputi motorik kasar, motorik halus, kesehatan dan perilaku keselamatan. Sedangkan lingkup kognitif meliputi belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, berpikir simbolik. Sedangkan lingkup bahasa meliputi memahami bahasa reseptif atau menerima, terbuka dan tanggap, mengekspresikan bahasa dan keaksaraan. Sedangkan yang kelima, lingkungan sosial emosional itu meliputi kesadaran diri, rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, dan perilaku prososial. Yang terakhir yaitu lingkup sosial. Lingkup sosial ini meliputi kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniarti dengan NIM 2104095000029 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, kelas 2021B. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran yang berorientasi perkembangan. Pembahasan pertama yaitu prinsip-prinsip perkembangan anak. Suyadi tahun 2013 mengungkapkan 10 prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini yakni sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan berimplikasi pada perubahan, tetapi perubahan belum tentu termasuk dalam kategori perkembangan karena perkembangan adalah realisasi diri atau pencapaian kemampuan bawaan. Kedua,
perkembangan awal lebih penting atau lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya, karena perkembangan awal menjadi dasar bagi perkembangan berikutnya. Ketiga, kematangan sosial, emosional, mental, dan lain-lain dapat dimaknai sebagai bagian dari perkembangan karena perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar. Keempat, pola perkembangan dapat diprediksikan, walaupun pola yang dapat diprediksikan tersebut dapat diperlambat atau dipercepat oleh kondisi lingkungan di masa pralahir dan pasca lahir. Kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diprediksikan. Keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan yang sebagian karena pengaruh bawaan atau gen atau keturunan dan sebagian yang lain karena kondisi lingkungan. Ketujuh, setiap perkembangan pasti melalui fase-fase tertentu secara periodik, mulai dari periode pralahir, periode neonatus, periode bayi, sampai dengan periode kanak-kanak akhir. Dalam semua periode tersebut terdapat saat-saat keseimbangan dan ketidakseimbangan. Kedelapan, setiap periode perkembangan pasti ada harapan sosial untuk anak. Kesembilan, keberhasilan melakukan tugas perkembangan sosial membuat kebahagiaan pada anak dan berimplikasi pada keberhasilan dalam tugas-tugas lain selanjutnya. Kesepuluh, setiap metode perkembangan memiliki makna kebahagiaan yang bervariasi pada anak. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian dan ciri-ciri pembelajaran yang berorientasi perkembangan. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan harus sesuai dengan tingkat usia anak. Artinya, pembelajaran harus diminati, kemampuan yang diharapkan dapat dicapai, serta kegiatan belajar tersebut menantang dilakukan anak di usia tersebut. Adapun ciri-ciri pembelajaran yang berorientasi perkembangan, yakni pertama, berorientasi pada usia, kedua, berorientasi pada anak secara individual, dan yang ketiga, berorientasi pada konteks sosial budaya anak. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik pembelajaran anak usia dini. Menurut Novan Ardi Wijaya dan Barnawi, pembelajaran anak usia dini memiliki karakteristik sebagai berikut, yakni pertama, anak belajar melalui bermain, kedua, anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya, ketiga, anak belajar secara ilmiah, dan keempat, anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan pengetahuannya. Dari ketiga pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran sangat dibutuhkan agar proses belajar mengajar dapat tercapai dengan optimal sesuai dengan yang direncanakan. Pendidik sebagai orang terdekat dengan kehidupan anak di luar lingkungan keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak. Prinsip-prinsip pembelajaran PAUD adalah berorientasi pada tujuan, aktivitas, individualitas, integritas, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi. Sedangkan model-model pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak adalah model pendekatan Montessori, model pendekatan Bank Street, model pendekatan High Scoop, model pendekatan kurikulum kreatif, model pendekatan Reggio Emilia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fausia dari kelas 21B dengan NIM 210409501036 akan melanjutkan pembahasan materi tentang pembelajaran berorientasikan perkembangan. Materi yang pertama akan membahas tentang peranan permainan tradisional dalam mendukung perkembangan anak. Bermain merupakan salah satu aktivitas yang dapat membantu anak ke arah perkembangan yang lebih baik. Hal tersebut sependapat dengan Cole dan Hazelton dalam Sukintaka tahun 1998-29 yang menyatakan bahwa melalui bermain akan terjadi perubahan yang positif dalam hal jasmani, sosial, mental, dan moral. Permainan untuk anak usia dini ini adalah permainan yang dapat merangsang kreativitas dan menyenangkan bagi anak. Permainan yang diberikan kepada anak tidak harus yang mahal, yang penting aman dan berkualitas dengan mempertimbangkan usia anak, minat, kreativitas, dan keamanan. Kenyataan menunjukkan bahwa orang tua beranggapan bahwa permainan yang berkualitas adalah jenis-jenis permainan dari bahan-bahan yang mahal, dan orang tua akan bangga bila bisa membelikan permainan bagi anaknya dari luar negeri atau permainan impor. Permainan yang aman dan berkualitas salah satunya adalah permainan tradisional. Model pembelajaran dengan menggunakan permainan tradisional eklek ini diantarkan dengan cerita dengan bantuan poster, tanya jawab,
menyanyi bersama, bermain puzzle, anak praktek memainkan permainan tradisional engklek. Pelaksanaan model pembelajaran permainan tradisional engklek yang dapat menstimulasi aspek perkembangan anak. Materi selanjutnya akan membahas tentang perkembangan pada anak yang mengalami disabilitas. Pengoptimalan aspek-aspek perkembangan pada anak usia dini dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan cara mengikut sertakan anak dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD. Proses pembelajaran di taman kanak-kanak pada umumnya dilakukan melalui tatap muka secara langsung di dalam kelas. Hal ini karena dalam proses pembelajaran anak usia dini masih membutuhkan bimbingan guru secara langsung, karena guru merupakan pelaksana sekaligus pemandu jalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Menurut Larimore tahun 2020. Selain itu, dengan melakukan pembelajaran secara langsung di kelas, guru dapat lebih mudah memberikan instruksi kepada anak secara langsung terkait berbagai aktivitas pembelajaran yang sedang dilakukan, sehingga membuat anak-anak juga lebih mudah dalam memahami instruksi guru, yang pada akhirnya membuat aspek-aspek perkembangan anak berkembang lebih optimal menurut Pollari 2015. Pada temuan dilaporkan melalui 4 tema utama, yaitu pengalaman disabilitas, inklusi pembelajaran, dan kemajuan perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakhadiran dan hambatan untuk belajar dan kemajuan, dan akuntabilitas dan saluran dukungan. 5 komponen utama disoroti, yaitu 1. Relevansi interaksi teman sebaya untuk hasil belajar dan kesejahteraan. 2. Pentingnya CBCC sebagai model untuk ruang aman terhadap diskriminasi. 3. Relevansi kualitas pendidikan dan pelatihan guru prasekolah. 4. Perlunya dukungan material untuk mengurangi ketidakhadiran. 5. Kebutuhan akan dukungan masyarakat dan negara yang lebih besar untuk anak-anak penyandang disabilitas. Implikasi dari temuan studi dibahas, termasuk pentingnya dan relevansi mempertimbangkan perspektif faktor berbasis masyarakat dalam desain program dan kebijakan. Dan materi yang terakhir adalah hasil rangkuman dari sebuah buku yang membahas tentang cakupan perkembangan anak usia dini, meliputi perkembangan merupakan suatu perubahan yang bersifat kualitatif yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik fisik maupun psikis, disertai perubahan fungsi kepribadian akibat dari pertumbuhan dan belajar. Kemudian, tahapan-tahapan perkembangan terbagi atas tahap perkembangan periodisasi biologis, tahap perkembangan periodisasi didaktis, dan tahap perkembangan periodisasi psikologis. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan yaitu perkembangan pada dasarnya saling terkait secara erat dan mengikuti pola atau arah tertentu. Aspek-aspek perkembangan anak yakni intelektual, emosional, sosial, dan fisik satu sama lain saling terkait erat. Perkembangan merupakan perubahan hasil dari perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan persyaratan bagi perkembangan selanjutnya. Dan yang terakhir, aspek-aspek perkembangan terbagi menjadi perkembangan fisik, perkembangan intelijensi, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, dan perkembangan moral. Demikianlah sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.